Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jumlah anggota 4 orang. Perkenalkan dulu, nama saya Heldiar Prokosasi, kemudian ada Bapak Napi Jimat, Saya Rasjanul Gipari. dan saya Agung Nugraha Fadila. Di sini kami membuat beberapa program. Yang pertama di sini ada diagramnya, kemudian nanti ada flowchart dan terakhir ada codingannya. Yang pertama kita akan menghitung jumlah huruf vokal contoh kata komputer. Dengan cara yang pertama itu mulai, lalu nyatakan huruf dalam kurung K, M, O, P, R, T, U. Ialah karakter dalam kurung cat. Beri nilai awal N dalam kurung jumlah huruf sama dengan 8. Lalu nilai awal K dalam kurung jumlah huruf konsonan sama dengan 5. Masukkan kata komputer. Lalu untuk jumlah huruf konsonan atau K sama dengan 5, hitunglah jumlah huruf vokal dalam kurung V sama dengan N dikurangi jumlah huruf konsonan dalam kurung K. Lalu yang ketujuh, cetak jumlah huruf vokal dalam kurung F, lalu selesai. Lalu judul yang kedua, yaitu mengubah huruf kecil ke kapital. Yang pertama, mulai. Lalu yang kedua, user memasukkan sebuah kata maksimal 15 karakter. Yang ketiga, memanggil function A, B, C dalam kurung A. Yang keempat, mencetak string setelah huruf besar dan huruf kecilnya dikonversi, lalu selesai. Lalu yang ketiga, mencetak huruf terbalik. Yang pertama, mulai, lalu user memasukkan huruf kecil, lalu fungsi membaca input dari user, lalu huruf kecil diubah dari fungsi, lalu mencetak huruf yang telah diubah menjadi kapital, dan selesai. Lalu tema yang keempat, mengubah bilangan desimal menjadi biner dan hexadesimal. Yang pertama mulai, yang kedua user memasukkan angka desimal, yang ketiga memanggil fungsi DTOBNH, yang keempat fungsi DTOBNH membaca input dari user. Lalu yang kelima, bilangan desimal dirubah dari fungsi menjadi bilangan biner dan hexadesimal. Lalu yang keenam, menampilkan bilangan dalam bentuk biner dan hexadesimal. Lalu yang ketujuh, selesai. Lalu judul yang kelima atau yang tema kelima, faktorial. Yang pertama mulai, yang kedua deklarasi variabel angka, hasil, dan I. Lalu yang ketiga, input nilai angka yang akan dicari faktorialnya. Yang keempat, proses faktorial. Yang kelima, tampilkan hasil faktorial, dan selesai. Lalu judul yang terakhir, mengurutkan angka dari yang terkecil. Yang pertama yang mulai, lalu yang kedua input limit angka yang akan dimasukkan. Yang ketiga, input angka yang akan diurutkan satu persatu. Yang keempat, fungsi akan melakukan sorting atau pengurutan. Yang kelima, menampilkan hasil sorting. Dan yang keenam, selesai. Kemudian setelah grid penilaian selesai dipaparkan yang tadi semuanya, ada ini di FD beberapa di FD dari program yang tadi. Lalu yang pertama yaitu start. Kita perdekat. User, dari user ke while, lalu dari while ke printf untuk melakukan login menu. Lalu selanjutnya printf untuk memasukkan username. Lalu selanjutnya ada scan f user. Lalu selanjutnya ada user klan pertama. Kalau benar printf Anda dan akan ada tulisannya Anda berhasil login sebagai user klan 1. Kalau salah keluar ke klan 2.
dan yang benarnya ke print F, lalu akan muncul tulisan Anda berhasil login sebagai user kalian 2. Dan selanjutnya sama terus dari ketiga ke 4, dari kalian 4 jika salah print F username tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu login. Scan F user. Jika iya, maka akan kembali ke yang pertama ke login. Jika tidak, maka akan langsung exit dan selesai. Nah, kemudian itu cara mainnya. Kemudian ini ada huruf akan dijelaskan oleh saudara Naufal Nafijimat. Nah, yang pertama print. Yang pertama print F menghitung huruf. Yang kedua print F mengubah huruf menjadi kapital. Print F yang ketiga mencetak terbalik. Print F keempat logout atau N. Langsung ke print F kelima exit. Print F langsung masukkan pilihan Anda, scan F-nya dan via %D dan via. Kalau ke case 1 kalau benar menghitung huruf. Kalau salahnya ke case 2. Kalau benar mengubah huruf menjadi kapital, kalau salah ke case 3 mencetak terbalik. Ke case 4. Kalau salah ke case 4 print F Anda berhasil login atau logout. Anda berhasil logout. Kalau jika tidak ke case 5-nya print F pilihan hanya 1 sampai 5. Langsung ke kalau benar balik lagi ke kalau benar balik lagi ke atas. Nah, itu yang huruf, kemudian ini yang angka. Nah, print F yang pertama konversi desimal ke biner dan heksadesimal. Print F faktorial. Print F ukuran urut angka dari terkecil. Print F logout. Print F exit. Print F masuk pilihan Anda, scan F %D dan pilihan. Kalau langsung ke case 1 kalau benar DTOBH keluarnya, kalau salah ke case 2 faktorial. Kalau benarnya, kalau salahnya ke urutan terkecil. Pindah lagi ke print F Anda berhasil logout. Pindah lagi pilihan hanya 1 sampai 5. Kalau sudah keluar balik lagi ke awal. Kemudian ini ada menu huruf dan angka. Yang pertama menghitung huruf, keluarnya mengubah huruf menjadi kapital, mencetak terbalik, konversi desimal biner dan heksadesimal. Dan F kelimanya faktorial, keenamnya urut angka dari terkecil, yang ketujuhnya logout, yang ke-8-nya exit. Masukkan pilihan Anda, scan F %D dan pilihan. Yang pertama menghitung huruf, kalau salah mengubah huruf menjadi kapital, cetak terbalik, DTOBNH faktorial urut terkecil. Anda berhasil logout, print F pilihan hanya 1 sampai 8. Kalau sudah pasti baik lagi ke atas. Kemudian ini menghitung huruf. Tar huruf max INT hitung sama dengan 0. Print F hitung huruf flash std in. Print F masukkan kata, scan F % huruf sama dengan I sama dengan O kosong. Itu lalu ke situ I kurang lebih I STRN huruf langsung ke bawah I plus jumlah hitung, print F jumlah huruf %D hitung. Nah, udah selesai. Dan ini mengubah huruf. Cara huruf maksimal INT, print F mengubah huruf menjadi kapital, flash std in, print F masukkan huruf, scan F huruf I sama dengan kosong, huruf I sama dengan kosong.
huruf I lebih besar sama dengan A dan huruf I lebih kecil sama dengan Z. Huruf I sama dengan huruf I sama 32. Udah. Kemudian ini mencetak huruf terbalik. Nah, yang pertama cara huruf maksimal ent hitung 0 I len tem. Print F-nya mencetak terbalik, plus type in, print F-nya masukkan huruf, keduanya scan F, in star L huruf, I sama dengan 0, I lebih kecil daripada in per 2. Tem huruf F, I huruf sama dengan huruf len I1, huruf len I1 tem I plus. Kemudian ini desimal. Gini kan. Integer dash 6 remainder quintet binam max char hexanum max print F and desimal konversi ke biner dan heksadesimal. Print F masukkan angka, scan F persen D dan desnum. Kalau benar print F biner 0 heksadesimal 0 per 0. Kalau salah quantient sama dengan desnum. I sama dengan 0, desnum lebih besar 0. Kalau benar turunnya ke sini ke B, binum I sama dengan desnum persen 2. Lalu desnum sama dengan desnum per 2 I plus baik lagi ke desnum. Kalau salah print F biner I sama dengan I sama dengan min 1. Lalu turun lagi. Kalau benar print F binum I. Kalau salah I sama dengan 1. Quantient sama dengan 0. Remainder quantient persen 16. Quantient per 16. Kalau benar, kalau salah ke remainder sama dengan remainder tambah 55. Hexanum I plus remainder. Kalau baik lagi ke sana ke atas. Kalau benar remainder sama dengan remainder plus 48. Kalau pointer kosong yang salahnya print F hexadesimal J sama dengan 1 kurang 1. Lalu J lebih besar dari 0. Kalau salah print F. Kalau benar print F hexanum. Lalu ke faktorial. Faktorial selanjutnya. INT I num sum sama dengan 1. Print F-nya faktorial. Print F-nya masukkan angka. Scan F-nya persen D dan num. Sum keluarnya yang itu. Langsung I sama dengan num. Kalau benar ke bawah print F persen D I lebih besar 1. Kalau benar print F sum T. Kalau salah langsung ke sum I. Nah ini kalau salah langsung ke print F sum. Nah, pindah lagi ke yang terkecil, yang terakhir. Yang pertama INT I J tem limit number max INT F urut dari terkecil. Print F masukkan limit angka, scan F-nya persen D dan limit. Ke bawahnya print F masukkan angka I sama dengan 0. Kalau benar keluarnya scan F persen D dan number I. Lalu I plus. Kalau salah I sama dengan 0. Kalau salah dulu print F angka yang telah diurutkan dari terkecil. I sama dengan 0. Lalu limit. Kalau salah lagi print F. Kalau benar langsung print F persen D number I plus. Nah kalau yang tadi limit yang benar J sama dengan I tambah 1. Lalu kalau salah I plus baik lagi. Kalau benar
number i, kalau benar ke tem number i, number i, number i, number j, number j sama dengan tem, lalu j plus plus. Baik lagi. Nah, mungkin itu penjelasan dari flowchart yang dari increment, kemudian huruf, angka, huruf dan angka, untuk menghitung huruf, mengubah huruf, cetak huruf, desimal ke biner, hexadesimal, dan faktorial, dan serial terkecil. Nah, dan kemudian akan masuk ke programnya. Program yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Agung. Oke, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari saudara Naufal dan juga Rashid bahwa kita ini di sini ada beberapa program yang telah dibuat. Nah, maksud daripada flowchart dan juga algoritma yang telah kita tuliskan dan jelaskan tadi itu kita lihat di si program intinya ini. Nah, untuk yang hitung huruf ini, nah di sini kan ada void hitung huruf nih. Ini fungsinya atau subprogramnya. Dengan librariesnya yang kita pakai itu ada include stdh.h, lalu include stdlib.h, include string.h, dan juga kita masukkan define max 200 sebagai limit dari setiap karakter yang kita masukkan di luar daripada si program yang meminta limit tersendiri daripada inputnya. Nah, di sini untuk yang pertama di void hitung huruf. Nah, tadi kan kita sudah lihat void hitung huruf. Nah, di sini untuk awalnya di sini ada huruf sebagai karakternya. Ini sebagai inputan pertamanya. Dengan integer hitung, yang dimana hitungnya itu 0, juga i. Nah, setelah ini akan melayout si hitung hurufnya. Lalu flush ke si stdin, maksudnya itu menurunkan menurunkan layoutnya ke si masukan kata. Jadi setelah melayout si hitung huruf, nanti si user akan diberikan lagi tampilan masukan kata dan men-scan huruf yang telah dimasukkan oleh mereka. Di sini ada for sebagai kondisi si huruf yang akan dihitung. Oke, lalu di sini ada ubah kapital. Untuk yang ubah kapital ini sebetulnya tidak beda jauh, cuman yang bedanya itu ada di bagian for-nya aja gitu. Kalau misalkan for yang untuk hitung huruf ini langsung menghitung ke si for-nya. Untuk yang mengubah ke kapital ini kita sesuai dengan tabel apa sih namanya? Lupa. Pokoknya tabel yang dimana itu sebagai pengkodean untuk karakter-karakter yang ada dalam keyboard gitu. Nah, kenapa di sini ada huruf -32? Jadi ketika si user ini menginputkan misalkan huruf kecil. Nah, huruf kecil itu kan dalam si tabel ini itu hitungannya lebih dari si 32 ini. Jadi kan si alfabet tuh ada 32 nih. Nah, kenapa di sini kita masukkan -32? Karena nanti kita menginginkan si huruf kapital untuk layoutnya. Nah, makanya di sini ketika si user masukkan huruf kecil, dia otomatis si programnya setiap kode yang tersangkut atau terkalkulasi dengan si huruf yang dimasukkan oleh si user, dia otomatis terkurang 32 dan akan melayout huruf dengan kode nomor yang sama gitu. Oke, untuk cetak terbalik di sini untuk struktur utamanya sama, cuman di sini ada len atau star len di sini untuk memasukkan inputannya
dengan eh, kita masukkan tem juga. Kenapa? Ini sebagai tempat penyimpanan huruf yang telah kita masukkan sebelum nanti diproses di bagian sini. Nah, di sini kenapa i min i? Karena nanti setiap hurufnya itu jadi posisinya itu bergeser satu apa? Maaf, apa kayak maju gitu terus balik lagi ke tempat semula, ke tempat paling awal maksudnya. Jadi yang paling belakang dia mundur, mundur terus mundur sampai eh, berada di posisi min daripada posisi awalnya. Misalkan posisi akhirnya itu dia ada di F nih misalkan kata huruf nih. Nah, nanti dia terus mundur 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 sampai posisinya itu kurang daripada posisi pertamanya dari si apa koordinat si huruf yang apa yang asalnya itu. Selanjutnya di sini void DTOBH ini untuk menghitung, sorry bukan menghitung jumlah vokal, ini itu untuk mengubah bilangan desimal ke biner. Nah, di sini agak berbeda karakternya dengan program-program yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini yang pertama kita seperti kalkulator lagi, jadi kita melakukan perhitungan dan juga konversi atau perubahan dari bilangan yang tadinya desimal, berbentuk desimal ke bilangan biner dan juga heksadesimal secara langsung gitu. Makanya di sini ada beberapa kondisi, ada beberapa if, dan juga di sini ada beberapa for. Nah, kenapa? Karena kita satu kali input nih akan melakukan dua proses sekaligus. Ini untuk for yang pertama, ini kita pakai untuk bilangan biner dan yang kedua ini untuk bilangan desimal. Sorry, heksadesimal. Nah, di sini kenapa ada if else dan reminder? Ini sebetulnya ketika nanti ada si user yang apa memasukkan bilangan di luar dua kategori bilangan, maaf, di luar kategori bilangan si desimal, dia akan merimain atau mengingatkan eh, si user bahwa bilangan yang mereka masukkan itu salah. Lanjut ke faktorial, ini strukturnya sebetulnya lebih apa sih mirip dengan perkalian sebetulnya, hanya saja kayak perkalian berulang begitu. Makanya di sini ada sum kali i. I-nya ini sebagai huruf yang kita input atau si user inputkan. Dan ini wajib lebih daripada satu. Nah, dan juga di sini dia akan melayoutnya itu kayak berurutan gitu. Sesuai dengan angka yang dimasukkan oleh si user dan dia akan terus apa namanya itu melooping sampai akhirnya dikalikan dengan angka 1. Dan itu sesuai urutan penomoran biasa gitu. Dari 1 sampai 9 cuman kebalikannya dari 9 ke 1 gitu sesuai dengan besaran angka yang ingin difaktorkan oleh si user. Nah, ini untuk urut terkecil di sini ada dikasih limit. Nah, seperti tadi saya jelaskan sebagai di library di atas. Nah, di sini sudah dituliskan sebetulnya dengan define max untuk inputan yang akan dimasukkan oleh si user. Tapi di sini kita menggunakan lagi limit. Kenapa? Karena di sini kita sistemnya itu memasukkan angkanya itu satu persatu, jadi tidak berurutan dengan koma dipisahkan, tetapi kita masukkan misalkan angka persatu, angka pertama
enter dulu, masuk lagi ke angka kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti diproses oleh program ini di bagian for sini, dan nanti akan diurutkan sesuai dengan urutan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini outputnya pun sama, sesuai dengan input yang kita berikan, jadi dia akan berjajar ke bawah, tidak menyamping gitu. Nah, ini selanjutnya mungkin ada di menu. Ini ada di program India, ya, tampilan menu. Pertama ini ada biasa entertainment, kemudian cara choice max, kemudian interchangeable, kemudian login menggunakan file, pengulangan file. Print app ini judul menunya, menu program. Kemudian yang pertama, login pertama itu memasukkan username. Scan-nya itu choice yang mana, choice-nya itu adalah di sini. Jadi ketika username itu tidak boleh ngasal apa, tidak boleh masukkan username ada ada inputan dari sini. Jadi username itu harus username yang program di sini itu harus sesuai dengan username yang sudah dicantumkan di sini. Jadi username kita mencantumkan username pertama itu klien 1. Kemudian nanti ada klien 2, klien 3, dan klien 4. Nah, kalau klien 1 ini tampilannya nanti ketika sudah masuk klien 1, Anda berhasil login sebagai eh, klien 1 ini. Kemudian ada beberapa program, ada 6. Pertama, menghitung huruf, kemudian mengubah huruf menjadi kapital, cetak terbalik, desimal ke biner, logout, dan exit. Yang mana logout? Kalau logout ini tuh logout dari klien, dari username ya. Kalau exit itu keluar dari program. Kemudian masukkan pilihan Anda. Berikan pilihan Anda. Kemudian di switch-nya ada case pertama, hitung huruf yang manggil yang tadi. Kemudian ubah kapital, case kedua ubah kapital, case ketiga cetak terbalik, case keempat TTOBNH. Kemudian TTOBNH itu untuk desimal ke biner ya. Yang kelima, print app anotasi logout. Kemudian go to login, login lagi kembali ke username, kemudian go to selesai. Kalau 6 itu kalau mau exit, go to langsung selesai exit. Kemudian kalau salah, kalau default, maka pilihannya itu 1 sampai 5 gitu. Ini ada pengulangan while, file 95, as if-nya itu tulis klien kayak yang wanita yang terakhir klien 2. Sama kayak yang tadi, cuman ini dalam programnya itu berbeda. Kalau tadi cuman beberapa, kalau sekarang ada 5. Begitupun beda temanya, beda tema. Yang pertama ada komparasi desimal ke desimal, kemudian faktorial, urutan angka dari terkecil, kemudian logout exit. Ini ada biasa memanggil yang komparasi benar ke desimal, data BH, faktorial, kemudian urut terkecil, pindah logout, kemudian pilihan hanya sekian. Dan kemudian ada yang terakhir, ada klien 3. Anda langsung login sebagai klien 3. Kemudian kalau klien 3 ini tuh semua program yang tadi ada di klien 1 dan 2 itu dimasukkan semuanya, yang mulai menghitung huruf, menjadi kapital, mencetak terbalik, konversi desimal ke biner dan hexadesimal, kemudian faktorial, urut angka dari terkecil, logout, dan exit. Panggilannya juga sama, semuanya dipanggil di klien 3 ini. Else, jika salah, maka printf-nya itu user tidak ditemukan. Contoh, kita masukkan username klien 10 gitu. Maka tampilannya itu user tidak ditemukan. Kembali ke menu login, yes or no. Itu kalau yes ya balik lagi ke menu login, kalau no berarti exit. Udah login, exit, itu logout. Mungkin segitu penjelasannya, langsung saja coba kita run ya Bung. Boleh. Bentar guys, ada sedikit iklan nanti muncul. Nah, kita coba suka username yang pertama ya, klien 1. Anda berhasil login sebagai klien 1. Pasti Bung.
Anda berhasil guys menggunakan satu. Coba menghitung huruf ya. Hitung huruf, masukkan kata. Misalkan teknik. Jumlah huruf teknik itu ada 6 huruf. 1, benar gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka benar. Kemudian yang kedua, coba ubah huruf menjadi kapital. Coba lagi sini, teknik. Maka teknik menjadi kapital semua ya. Kemudian cetak terbalik. Teknik. Maka teknik kalau dibalikkan menjadi cat. Kemudian yang keempat, masukkan desimal, misalkan angka 11. Nah, maka untuk angka desimal ini, angka 12 ini tuh binernya itu sekian, hexadesimalnya C. Tuh, kita logout lagi. Anda pasti logout, masukkan username. Sekarang username yang ke klien 2. Klien 2. Nah, kalau yang klien 2 itu beda. Kalau tadi kan ada tunggu pengenalan dan sebagainya, kemudian yang kedua itu beda. Cuman tidak ada kesamaan juga. Yang ini konversi desimal itu masih ada udah pernah ada di kalian 1 yang nomor 4. Coba kita coba masukkan angka, misalkan 1, maka sekian, benarnya itu sekian, hasilnya sekian. Faktorial yang kedua, faktorial, masukkan angka berapa? 9. Berapa? Udah. Maka tadi yang sudah dijelaskan sama Agung, kalau misalkan kita masukkan angka 9, faktorialnya itu adalah perkalian mengulang ke belakang gitu. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka sama dengan faktorialnya itu, faktorial dari 9 adalah 362.880 ya, segitu. Itu faktorial. Kemudian yang terakhir, urut angka dari terkecil. Masukkan limit angka, misalkan 5 limit. Oh iya, sorry. Paling 5 atau 10. Coba 5. Misalkan ya. Enter nggak sih? Enter. 3, 7, 5, 3. Apa 2 digit? 3, 4. Terakhir. Misalkan ketika angka yang telah diurutkan dari terkecil, yaitu dari ini tuh 1, 3, 5, 7, 9, dari 3, 7, 5, 9, maka yang ketika sudah diurutkan terkecil, hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita logout lagi. Masukkan. Ya udah kan? Coba kita langsung saja exit ya. Karena udah dimasukkan semuanya, langsung saja exit. Dan exit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa memakluminya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.